Oke. Ah, selamat siang, Ibu Agnes. Apa kabar? Selamat selamat siang Bu Siti. Apa kabarnya hari ini, Ibu? Luar biasa Ibu. Ibu sehat Bu? Sehat. Ini Ibu Agnes. Saya datang ke sini. eh, ini ingin menanyakan bagaimana pengembangan diri yang akan kita laksanakan nanti. Saya kan akan mengobservasi Ibu nanti. Nah, jadi ini Iya saya Bu. menanyakan ini sama Ibu. eh, Kapan ini saya bisa mengobservasi Ibu ini? Oh iya Bu. Kebetulan kami akan melakukan coaching nih Bu dengan Ibu Rosmala. Mungkin bisa lah Bu Oh ya. saat ini juga. Oh, saat ini juga ya Bu ya. Oh, berarti Ya, tepat langkah saya datang ke sini ya Bu ya. iya. Saya bisa langsung mengobservasi Ibu. Tapi sebelum observasi, ini saya bisa bertanya sebentar, kita bincang-bincang sebentar ya Bu ya. Iya boleh Bu, boleh. Ini saya mau menanyakan area pengembangan Ibu. Selama ini apa sih yang menjadi apa namanya yang perlu Ibu tingkatkan? Oke Bu, mungkin nanti saya minta Ibu mengamati eh, bagaimana kompetensi saya dalam membangun hubungan, Bu. Oke. Dalam membangun hubungan, eh, bagaimana supaya saya bisa menciptakan suasana aman, nyaman, agar kunci saya terbuka nih, Bu. Mau bagaimana membuat situasi yang aman, nyaman gitu ya Bu ya? Iya, aman, nyaman, ya, kompetensi membangun hubungan lah, Bu. Ya, Agar oke. kunci terbuka dan bagaimana saya bisa melakukan komunikasi empatik, Bu, sehingga saya mampu mendengarkan dengan penuh perhatian dan menunjukkan pemahaman terhadap kunci saya, Bu. Jadi target Ibu nanti eh, bagaimana Ibu membangun kompetensi dalam bagaimana meningkatkan kompetensi Ibu dalam membangun hubungan ya Bu ya. Iya, benar, Ibu. Dengan hubungan dengan siapa ini Bu sebenarnya? Dengan coachingnya, Bu, saya Oh, bisa menciptakan suasana aman dan nyaman, Bu, agar coachingnya terbuka gitu ya Bu ya. dan bisa hadir hadir mendengarkan dengan penuh perhatian dan menunjukkan pemahaman, Bu. Jadi kalau begitu kita sepakati ya Bu ya, yang akan nanti ditingkatkan dalam koci nanti yang akan saya observasi yaitu membangun hubungan dengan koci biar si koci lebih nyaman, rileks untuk menyampaikan eh, masalah-masalahnya gitu ya Bu. Iya, iya benar, Bu. Begitu, Bu. Baik Ibu, kalau begitu dengan eh, rencana Ibu seperti itu, bagaimana selama ini eh, Ibu rasakan rupanya dengan Koci? Iya, Bu. Kalau yang saya rasakan dari pengalaman coaching selama ini, Bu, ya, sering sekali saya itu eh, mengalihkan perhatian saya, Bu, kalau ada coach yang ingin coaching dengan saya. Saya suka berbagi perhatian, Bu. Jadi kadang saya suka tidak fokus dengan apa yang disampaikan coach sehingga tujuan pembahasan tidak tercapai, Bu. Itu yang saya alami selama ini. Jadi saya mau, Bu, di praktek coaching kali ini di apa aktivitas coaching hari ini uh, kompetensi membangun hubungan saya sudah lebih baik, Bu, dengan coachingnya. Ya, Bu ya. Oke. Kalau seperti itu, rencana Ibu nanti apa yang akan Ibu laksanakan biar lebih fokus lagi? Biar bisa tujuan itu tujuan si coach itu tercapai. Apa Iya, rencana Bu. nanti? Oh.
yang Iya, akan Ibu Bu. terapkan dalam coaching ke depannya ini? Iya. Iya, mungkin saya akan lebih fokus, Bu, bisa hadir sepenuhnya untuk mendengarkan curhatan coach saya ini, Bu ya, dan bisa lebih fokus lagi, lebih bisa menggali lagi lebih dalam informasi dari coach saya, Bu, sehingga saya bisa memahami coach saya dan dapat mendengarkannya dengan penuh perhatian sehingga muncul pemahaman yang bisa membantu coach saya, Bu, untuk menyelesaikan masalahnya. Biar bisa lebih fokus hadir ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi selama ini apa penyebabnya ya Bu ya? Kenapa Ibu tidak bisa fokus? Ini, Bu, terlalu banyak yang harus saya urusin, Bu. Kadangkala tidak mampu membuat skala prioritas nih, Bu, terhadap apa yang mau saya selesaikan dulu gitu. Sementara ada teman yang membutuhkan teman diskusi gitu. Sementara saya harus memikirkan banyak hal lagi gitu, Bu. Jadi mungkin yang harus saya perbaiki untuk lebih fokus itu, Bu, apa namanya, skala prioritas, Bu, gitu. Jadi mengubahkan apa membuat skala prioritas lah dulu menghadirkan diri sepenuhnya eh, Iya, Bu. dengan coach ya Bu ya. Iya, Bu, benar. Oh, oke. Mudah-mudahan nanti pada saat coaching Ibu bisa menghadirkan diri sepenuhnya, mendengarkan sepenuhnya eh, apa yang disampaikan oleh coach ya Bu ya. Iya, Bu. Oke. Jam berapa nanti Bu akan dilaksanakan coachingnya ini Bu? Ini kunci saya sudah siap ini, Bu, sudah menunggu saya. Oh, oke. Mudah-mudahan nanti saya akan ikuti ya Bu ya. Kita akan Iya. melaksanakan, saya akan melaksanakan observasi ya Bu ya. Baik, Ibu. Tetap semangat Ibu. Mari kita untuk melihat apa Ibu untuk mengadakan latihan coachingnya ya Bu ya. Oke, Baik, Ibu. silahkan Ibu. Halo, Ibu Rosmala. Ibu Rosmala. Iya, Bu, halo. Halo, apa kabar, Ibu? Sehat, Bu. Aduh, sudah lama nunggu saya ya, Bu. Kurang lebih begitu, Bu. Iya, gimana, Bu? Kabar si kecil? Sehat? Sehat, Bu. Lagi tidur. Oh iya, udah bisa apa? Sampai saat ini udah 1 bulan ya, Bu? Iya, Bu, masih bisa bobo, menangis. Bobo menangis ya, Bu ya. Minta minum. Iya, Bu. Turut bersuka cita ya, Bu ya. Bersuka cita dengan kehadiran si kecil di tengah-tengah keluarga Ibu. Iya, Bu. Oke, oke, baik Ibu. Apa Iya, nih Bu. pembahasan kita pada siang hari ini, Bu? Oke, baik, Bu. Jadi saya ingin mendiskusikan sama Ibu terkait dengan bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah kami, Bu. Oke, Bu. Berarti kita ini uh, fokus kita, Bu, pada saat ini adalah bagaimana bisa menciptakan budaya positif ya, Bu ya. Di Iya, Bu. kelas Ibu ya, Bu ya. Secara menyeluruh di sekolah, Bu. Iya. Bagaimana Bu bisa diulang? Iya, Bu. Suaranya putus-putus Bu. Iya, Bu, di sini sinyal turun turun makanya tadi sempat hilang. Makanya sempat terlempar. Nah, Oke, 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 baik Ibu. Berarti tujuan utama kita ini Bu ingin meningkatkan budaya positif di kelas ya Bu ya. Itu adalah hal yang sangat bagus sekali Bu nih. Kalau suasana budaya positif ini bisa tercapai di kelas Bu. Nah, menurut Ibu budaya positif itu yang bagaimana nih Bu yang Ibu harapkan ada di kelas Ibu? oke baik Bu. Jadi saya saya sampaikan dulu Bu, saya di sini adalah wali kelas dari kelas 10-2. Nah, di kelas saya itu Bu,
Kalau yang saya perhatikan belum teratur. Walaupun kita sudah buat jadwal setiap siswa, tapi siswa-siswinya tidak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya di kelas. Yang saya harapkan, Bu, nantinya siswa-siswa ini dapat menjalankan perannya masing-masing tanpa harus ada wali kelas yang memantau ataupun guru yang ada di sana untuk memonitoring. Mereka melaksanakan sendiri apa yang menjadi tanggung jawab ataupun kewajibannya di kelas gitu, Bu. Oh, baik. Berarti yang dapat Ibu harapkan, budaya positif yang Ibu harapkan itu adalah harapan Ibu siswanya lebih mandiri ya, Bu ya. Iya, lebih Ada mandiri, Bu. ya, ada atau tidak ada guru, semuanya proses pembelajaran berjalan lebih baik ya, Bu ya. Iya, Bu. Oke, itu adalah ide atau rencana yang sangat bagus sekali, Ibu gitu. Nah, Ibu, kalau suasana seperti itu tercapai, menurut Ibu apa sih dampaknya pada siswa atau kepada Ibu sendiri? Oke, baik, Bu. Jadi, menurut saya, Bu, kalau misalnya siswa ini sudah mandiri tanpa harus ada guru yang memonitoring, saya rasa dimanapun mereka nanti akan merasakan dampaknya ini, Bu, akan tetap mandiri. Mau di lingkungan belajar di sekolah, mau mau berada di lingkungan masyarakat, di rumah ini akan terbawa-bawa terus, Bu, sifat ataupun sikap mandirinya. Jadi, siswa ini sudah diajarkan independen, tidak harus dipantau, tapi sudah melakukan yang terbaik, gitu dia, Bu. Karena kelak nanti anak ini tidak mungkin selalu berada dekat dengan orang tua, tidak selalu berada dekat dengan guru. Mereka akan pergi merantau ataupun mereka akan mungkin ada yang kuliah jauh dari orang tua. Jadi kita harus memang benar-benar menerapkan disiplin ataupun mandiri dari sekarang, Bu. Paling kecil itu dari kelas dulu. Supaya nanti hal ini terbawa sampai dia besar ataupun dewasa bahkan dimanapun dia berada. Wah, itu tujuan yang sangat berarti sekali, Bu ya. Ibu luar biasa nih tujuannya untuk bisa memandirikan siswa ini di setiap aspek kehidupan mereka ya, Bu ya. Ya, Bu. Oke, baik Bu. Mari kita lihat nih Bu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencapainya. Oke Bu, boleh saya tahu Bu, saat ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk menciptakan budaya positif dalam hal ini kemandirian siswa, terutama di dalam kelas Bu. Oke, baik, Bu. Jadi di kelas itu kita sudah membuat yang pertama ada jadwal, Bu. Jadwal masing-masing tugas dari siswa, misalnya kebersihan di kelas. Siapa yang membersihkan kelas hari ini, siapa yang petugas yang menghapus papan tulis, siapa yang melap kaca, itu sudah ada jadwalnya. Nah, kemudian siswa-siswa ini juga nantinya akan dicek ini, Bu, setiap pagi. Ini juga yang mencek, ada yang mencek, Bu. Saya tugaskan anak-anak, siapa yang tidak memiliki kaos kaki. Karena sering sekali laki-laki ini, Bu, tidak memiliki kaos kaki. Jadi saya selalu tugaskan itu, Bu, ketua kelas. Setiap masuk diangkat dulu, apa sih namanya ini, Bu? Eh apa? Celananya. Nah, itu dia. Kemudian kami sudah membuat kesepakatan kelas di kelas, Bu, untuk ditempel. Tapi rasanya kesepakatan kelas yang dibuat ini tidak benar-benar dari hati. Jadi mereka membuatnya itu hanya ya yang penting ada aja. Yang penting ada tertulis namaku, ada tertulis apa yang menjadi kesepakatan kelas, apa yang menjadi keyakinan kelas sudah. Ibaratnya cuma formalitas gitu dia, Bu. Tidak dilakukan. Padahal sebenarnya yang saya harapkan dari kesepakatan kelas ini benar-benar dari hati dijalankan bersama. Sehingga benar-benar tercipta atau terwujud apa yang menjadi budaya positif. Yang sering sekali terjadi, semuanya itu hanya nama. Begitu juga dengan jadwal. Itu hanya nama. Sering sekali apalagi laki-laki, Bu. Laki-laki itu sering pulang duluan. Mereka sudah angkat kursi nih, Bu. Temannya masih nyapu udah ditinggal aja seperti itu. Padahal sebenarnya kalau satu hari itu mereka bertugas menyapu, walaupun mereka mengangkat kursi, ya mereka harus mendampingi temannya yang menyapu. Karena mereka satu tim dalam satu hari itu membersihkan kelas gitu dia, Bu. Yang sering terjadi siapa yang menyapu ya dia aja terus yang menyapu, Bu.
yang lainnya yang melihat ataupun hanya angkat kursi pulang Begitu. gitu dia. Jadi tidak ada rasa tanggung jawab. Jadi ini yang saya ingin Oke. Oke, eh baik, Bu. Ya, ada lagi, Bu, yang mau disampaikan? iya, jadi saya ingin membuat mereka ini benar-benar mengimplementasikan atau mewujudkan budaya positif itu yang benar-benar dari hatinya gitu, Bu. Bukan karena disuruh guru ataupun karena adanya jadwal ataupun karena ada tuntutan dari guru, tapi benar-benar mereka eh, terdorong dari motivasi intrinsiknya gitu ya. Oh iya Bu ya, yang selama ini yang Ibu lihat adalah motivasi intrinsik ya Bu ya, Iya, tidak Bu. tidak kepada intrinsiknya. Oke Bu, menurut Ibu ya, apa Bu kira-kira faktor utama yang membuat siswa Ibu ini sulit mengikuti eh, aturan, kesepakatan yang Ibu sudah lakukan selama ini Bu? Oke, baik, Bu. Selama ini saya rasa memang dorongan dari hati belum ada, Bu. Belum ada kesadaran diri. Setiap siswa itu masih cuek, ada rasa cuek. Rasa ketidakpeduliannya masih kurang, Bu. Jadi itu yang membuat sulit untuk menerapkan apa yang menjadi kesepakatan bersama ataupun membuat ataupun budaya positif yang seharusnya bisa terwujud sebenarnya dari apa yang sudah dilakukan di kelas. Oke. Oke Bu, sungguh pemikiran yang bagus ya Bu ya. Nah Bu, sekarang kita coba mendiskusikan nih Bu, kira-kira bagaimana nih caranya ya Bu ya agar siswa ini lebih mandiri lagi, lebih bisa memiliki kesadaran untuk memiliki kesadaran dari dalam dirinya untuk membudayakan hidup mandiri ya Bu ya, sehingga kemandirian itu menjadi budaya positif di kelas Ibu ya Bu ya. Oke, oke Bu. Eh, Langkah apa yang bisa Ibu ambil untuk menciptakan atau menumbuhkan kemandirian dalam diri siswa itu Bu? Langkah apa yang Ibu ambil? Oke, baik, Bu. Yang pertama, saya ingin membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama itu benar-benar dari hati. Saya akan sampaikan kepada siswa bahwa ini jujur. Tidak usah kita muluk-muluk panjang kali lebar kita buat apa yang menjadi keyakinan kelas. Buatlah itu memang benar-benar dari hati. Supaya dikerjakannya itu memang karena dorongan dari hati, kesadaran diri. Bukan karena dilihat dari teman. Bukan karena temannya buat ini, jadi kita pun mencantumkan yang begitu. Tapi ini benar-benar karena ada yang ingin dikembangkan dari diri. Betul-betul itu bukan disuruh guru ataupun karena dicontek dari siswa makanya membuat keyakinan kelasnya. Jadi benar-benar saya ingin membuat keyakinan kelas dari masing-masing pribadi siswa yang menjadi apa sih yang mau dikembangkan, apa sih yang mau ditingkatkan dari siswa tersebut. Jadi ketika kita tidak ada di kelas yang memonitoring ataupun tanpa harus dilihat oleh guru, karena memang dari hati siswa-siswa ini membuat keyakinan kelas itu, saya yakin mereka akan melaksanakannya. Tapi kita harus memberikan eh, seperti apa namanya itu ya, pendahuluan lah namanya ke siswa, pemaparan sedikit kepada mereka bahwasanya keyakinan kelas itu harus benar-benar dari hati. Tidak boleh dilihat dari teman, tidak boleh karena disuruh guru, ataupun supaya dilihat agak bagus gitu pribadinya gitu kan Bu, dibikinnya lah keyakinan kelasnya yang bagus sekali gitu. Tidak, tapi benar-benar apa yang diharapkan dari pribadinya gitu Bu. Supaya merasa tidak terpaksa ketika melakukan dalam kehidupan sehari-hari nanti di kelas gitu. Wah, ide yang bagus itu Bu. Lalu kapan nih Bu? Atau bagaimana Ibu bisa memulai rencana Ibu ini? Apakah Ibu sudah merancangnya, Bu? Bagaimana cara Ibu memulai rencana Ibu ini? Iya Bu, saya berencana membuatnya ini. Saya sudah buat gores-goresan, Bu. Karena saya selama ini, aduh, sudah kewalahan dengan sikat-sikat siswa selama ini di kelas yang berulang begitu terus-menerus.
tetap aja tidak mandiri, tetap harus dituntun oleh guru setiap hari. Padahal udah seperti itu biasanya kan Bu, udah setiap hari itu dikerjakannya. Tapi tetap juga tidak mandiri. Harus ada guru dulu, harus ada dipukul-pukul dulu, harus ada dicubit dulu, harus dihukum dulu. Kayaknya itu tidak menciptakan budaya positif lagi di kelas, apalagi siswa-siswa kita Bu, udah kelas 10 SMA, udah umurnya udah 16 tahun ke atas, sudah ada pemikiran-pemikiran yang dewasa sebenarnya Bu. Jadi harus Iya. diciptakan rasa mandiri dari sekarang untuk siswa itu supaya nanti lama-lama mereka terbiasa dengan sikap mandiri itu. Saya sudah berencana dari dulu, udah buat gores-goresan. Mungkin saya akan eksekusi secepatnya nih Bu. Ibu Ros masih dengar suara saya, Bu? Iya Bu, apa? Gimana ya bilangnya Bu? Kayaknya sinyalnya Lah, memang nggak bagus, putus-putus. masih dengar suara saya, Ibu Ros? Putus-putus Bu. Oke, ini sudah jelas, Bu? Masih putus Bu. Oke. Sinyal saya memang nggak bagus Bu. Suara Ibu sudah jelas. Suara suara Ibu sudah jelas saya dengar. Suara Ibu masih masih masih. Tetap semangat, Ibu Iya Bu, Ros. semangat. Oke, ini sudah jelas ya, Bu ya? Oke, udah lumayan jelas lah ini Bu. Oke. Oke, Ibu. Itu tadi rencana Ibu rencana yang luar biasa, Bu, gitu ya. Apalagi menurut Ibu itu penting sekali untuk memastikan itu bahwa itu anak saya itu harus berubah gitu ya, Bu ya. Nah, Bu, menurut Ibu sepenting apakah eh, Ibu melakukan perubahan kemandirian siswa ini, Bu? Sepenting apakah itu sehingga memang harus dilakukan perubahan gitu, Bu? Oke, baik Bu. Jadi sebenarnya perubahan kemandirian ini sangat penting Bu. Jadi ini juga berdampak untuk nantinya di dalam pembelajaran di kelas. Ketika ada guru memberikan PR ataupun tugas ataupun tagihan tanpa harus dihukum dulu, baru mereka harus mengerjakan gitu Bu. Jadi mereka akan mengerjakan sendiri atau bahkan mereka akan melihat misalnya nih Bu, buku, mereka sudah ada panduan, udah ada buku yang mereka pegang. Mereka lihat soal, mereka latih. Mereka lihat pembelajaran apa yang akan diajarkan besok. Mereka sudah melakukan persiapan di rumah. Itu juga salah satu kemandirian untuk siswa. Yang pada akhirnya apa? Ketika siswa-siswa ini sudah mau belajar secara mandiri, sudah mau mempersiapkan diri untuk belajar apa untuk besoknya, saya rasa mereka akan mengikuti pembelajaran dengan lebih mudah gitu dia, Bu. Karena mereka sudah punya persiapan yang berdampak nantinya ini ke hasil belajar. Itu saya rasa pentingnya memupuk kemandirian ini kepada siswa dari dini gitu ya. Iya, Bu ya. Luar biasa sekali, Bu. Sehingga memang harus berubah ya, Bu ya. Harus Ya, dilakukan perubahan terhadap kemandirian siswa. Nah, menurut Ibu dari rencana yang sudah Ibu rancang tadi, ada hal lain lagi kah Ibu yang menurut Ibu penting dalam mendukung perubahan uh, kemandirian siswa ini atau perubahan lain sehingga tercipta budaya positif kemandi atau saya ulang Bu, ada lagi kah yang menurut Ibu penting untuk mendukung budaya positif dan bersamaan. Oh, budaya apa mandiri dulu nih. Tapi ini bisa tercipta kalau ada lagi hal-hal lain lagi yang perlu dirubah gitu, Bu. Sehingga tercipta budaya positif itu betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan. oke baik Bu. Kalau yang saya rasa adalah jiwa gotong royong ataupun kepedulian terhadap lingkungan. Dengan adanya rasa peduli akan lingkungan ini, maka dilihatnya nih Bu, misalnya apa yang menjadi kekurangan sekitarnya.
oh apa yang harus mendukung sekitarnya. Dengan rasa kepedulian sekitar ini, tercipta dia akan melakukan suatu tindakan untuk untuk misalnya dia nih melihat lingkungannya Bu kurang bersih. Nah, jadi dia bergerak atau bertindak apa nih yang saya lakukan supaya kelas ini lebih bersih, lebih rapi. Dilakukannya lah sendiri, Bu. Dikerjakannya lah itu tindakan itu. Berarti sudah muncul di situ rasa kemandirian. Dari awalnya dia peduli akan sekitar, lalu dia bergerak atau bertindak yang membentuk rasa kemandirian kepada siswa. Jadi saya rasa, Bu, hal lain yang perlu dipupuk ataupun di dibuat atau diubah dari siswa ini adalah rasa kepedulian, Bu. Selain dari rasa mandiri tadi. Oh, baik Ibu. Kemandirian ya Bu. Jadi mandiri, gotong royong, ya, di mana gotong royong ini tercipta dari adanya rasa peduli ya Bu ya, begitu ya Bu Iya, ya. Bu. Iya, Bu. Iya, wah luar biasa ini Bu. Nah, oke Bu, nih ini kan kita sudah punya rencana ya Bu ya, sudah punya rencana baik ini dari Ibu nih. Lalu Bu, apa yang menjadi tanggung jawab Ibu dalam memastikan bahwa rencana Ibu ini berhasil gitu? Oke, baik, Bu. Tanggung jawab saya sebagai guru, terutama wali kelas gini, Bu. Memastikan bahwasanya rencana-rencana ini eh, terlaksana, gitu, Bu. Tentunya saya akan memonitoring setiap siswa-siswi saya. Saya biasanya masuk ke kelas itu, Hmm, Bu, sesuai dengan pembelajaran saya. 2 kali seminggu. Tetapi karena ada yang saya ingin pantau, saya ingin ciptakan kepada siswa ini budaya positif, maka mungkin frekuensi saya untuk memonitoring siswa di kelas itu akan bertambah, Bu. Mungkin saya akan datang setiap ada waktu kosong, ataupun pada saat mereka istirahat, ataupun ketika ada guru yang tidak masuk, saya akan masuk ke ruangan itu, Bu. Gitu dia, kira-kira. hmm. Setuju banget itu Bu dengan tanggung jawab Ibu itu. Nah ini kan Bu semuanya kan bisa berjalan kalau adanya kerjasama ya Bu ya antara Ibu dengan anak-anak juga ya Bu, siswa ya Bu ya. Iya. Iya. Hmm. Lalu bagaimana ini Bu dengan siswanya? Apa nih tanggung jawab yang akan Ibu berikan kepada siswa sehingga rencana Ibu ini bisa berjalan dengan baik? Oke, baik, Bu. Jadi tanggung jawab yang saya berikan kepada siswa, pertama mereka membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama benar-benar dari hati, dan saya melihat apakah itu dilaksanakan atau tidak. Gitu dia. Sesuai dengan apa yang ditulis dalam keyakinan kelas itu. Gitu dia. Oke, bagus sekali Bu. Itu langkah yang sangat baik yang mungkin bisa Ibu lakukan. Oh ya Bu, langkah selanjutnya Bu, apakah Ibu akan memulai ini Bu rencana aksi Ibu ini? Iya, Bu, saya ingin melakukan rencana aksi saya ini secepat mungkin, tapi kemungkinan besar di awal semester lah ini, Bu, karena di akhir semester ini siswa akan diperhadapkan dengan kegiatan-kegiatan Natal ini, Bu. Jadi mereka sangat sibuk Di di awal bagian semester Natal. ya Bu ya. Iya, setelah ini mungkin hari hari terakhir ujian semester, Bu. Jadi minggu depan mereka akan disibukkan dengan latihan Natal karena pelaksanaannya itu tanggal 16. Kemungkinan mereka tidak akan aktif belajar lagi, Bu. Karena sudah ada nanti kegiatan kegiatan latihan-latihan yang sangat padat gitu dia, Bu, untuk Natal. Oh, begitu ya Bu ya. Hmm. Oke, berarti nanti di awal semester ya Bu ya mau dimulai ya Ya, Bu ya. iya, Bu, di awal semester. Begitu masuk sekolah ini Bu, atau tunggu dulu masih tahun baru kan gitu. Iya, Bu, kita cairkan dulu menteganya. Kemungkinan besar itu nanti masuk sekolah di tanggal 5, berarti tanggal-tanggal 7-nya gitu, Bu. Oke, oke Ibu. Rencana Ibu ini sangat baik, Bu. Saya percaya ini
akan bisa berjalan dengan baik. Bagaimana Ibu bisa menciptakan budaya positif di kelas Ibu. Nah, Ibu, apakah kita perlu melakukan tindak lanjut dari coaching kita hari ini, Bu? Diskusi kita hari ini, perlukah kita melakukan coaching kembali untuk membahas nih bagaimana kira-kira perjalanan rencana program Ibu ini? Apakah udah berjalan bagaimana? Masih perlu nggak, Bu? Iya Bu, saya masih memerlukan Ibu untuk membimbing saya lagi Bu, supaya nanti apakah penerapan ide ataupun rencana yang saya lakukan ini sudah tepat untuk anak didik saya Bu. Membantu saya untuk refleksi atas apa yang sudah saya lakukan untuk siswa Bu. Oh begitu Bu. Iya saya siap Ibu untuk bisa mendampingi Ibu ya di dalam nanti melihat bagaimana kembali program yang sudah kita rencanakan pada siang hari ini. Oke baik Ibu, saya akan mendampingi Ibu dan siap mendengarkan cerita perkembangan dan langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan. Oke, nah sekarang Ibu bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching ini? Saya sangat terbantu Bu dengan dengan sesi percakapan dengan ibu membuat saya semakin tergerakkan hatinya juga. Oh ternyata rencana-rencana begini bagus untuk dibuat kepada siswa dalam memupuk kemandirian maupun kepedulian siswa di kelas gitu dia Bu. Saya sangat senang akhirnya beban saya Bu yang selama ini aduh gimana supaya menciptakan budaya positif ke anak-anak ini supaya anak-anak ini berubah ter eh, bisa diberikan solusi dengan adanya pembicaraan coaching kita ini, Bu. Terima kasih untuk setiap bimbingan dan dampingannya, Bu, sehingga saya dapat menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi selama ini di kelas. Oke, baik Ibu. Saya percaya. Oke, baik Ibu. Saya percaya Ibu mampu melakukan komitmen yang sudah Ibu rencanakan ini. Oke Ibu, terima kasih atas diskusi kita pada siang hari ini ya Bu ya. Kiranya Ya, apa Bu. yang kita laksanakan itu bisa memberikan dampak yang baik buat Ibu Rosmala khususnya. Oke, baik, Bu. Oke, Ibu Siti. Oke. Bagaimana Bu Agnes? Saya dengarkan tadi seru juga ya Bu ya coachingnya. Gimana perasaannya sekarang Bu Agnes? Aduh, iya Ibu. Eh, lega, lega sebenarnya Ibu, lega sudah bisa mendampingi coach saya dalam merencanakan merencanakan terciptanya budaya positif dalam kelasnya, Bu. Oke, Ibu, izin Ibu, saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap proses coaching Ibu ya. Yang pertama, saya lihat eh, proses coaching Ibu sudah mengikuti alur tirta, Bu. Sudah jelas saya lihat di situ eh, tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya Ibu sudah mengikuti. Di samping itu, saya lihat juga tadi Ibu sudah memberikan apresiasi ya terhadap coachingnya dengan mengatakan iya Ibu benar saya setuju. Mungkin itu bukan satu apresiasi ya Bu ya. Siap. Oke, eh, tadi fokus dari pengamatan kita, tadi Ibu menyampaikan bahwa eh, Ibu kurang fokus terhadap pada proses coaching ya Bu ya. Izin Ibu, boleh saya bisa menyampaikan sedikit saran Ibu? Nah, Saya sangat itu berharap Ibu, ya. saya sangat mengharapkan nih hasil pengamatan Ibu bagaimana. Iya, Ibu, memang saya lihat tadi Ibu sudah mendengarkan, sudah mendengarkan, sudah mulai fokus. Saya lihat Ibu kan tadi menyampaikan kurang fokus, tapi saya mengamati tadi sudah fokus, Bu. Cuman ada memang sedikit yang harus kita perbaiki ke depannya. Pada saat si
Coach menyampaikan, alangkah baiknya kita dengarkan, jangan kita sela. Tadi ada saya dengar Ibu menyampaikan menyela baik gitu, padahal dia masih mau ngomong. Nah, Iya. Ibu langsung mengatakan baik ini. Jadi dia agak terhenti sedikit berbicaranya. Jadi mungkin itu yang agak diperbaiki untuk ke depannya. Tapi saya sangat salut Ibu. Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang membuat si Koci menjawab dengan jujur, Ibu. Nah, jadi tadi saya dengarkan ada muridnya sampai tidak berkaus kaki, gitu kan. Nah, jadi itu suatu kejujuran itu, memang realita ya Bu ya, fakta. Jadi itu ya Bu ya. Jadi kalau saya menyimpulkan, proses coaching Ibu ini sebenarnya sudah bagus. Eh, Ibu tidak apa namanya kefokusan Ibu sebenarnya udah bagus. Cuman perlu sedikit lagi didengarkan kehadiran sepenuhnya Ibu pun saya lihat tadi sudah Ibu memberikan pertanyaannya itu pun dengan senyuman. Suasananya saya lihat tadi sudah menyenangkan, sudah nyaman. Karena kenyamanan itulah makanya tanpa sadar si Koci berkata dengan sejujurnya ya Bu ya, fakta yang sebenarnya yang terjadi di sekolahnya. Kemudian saya lihat juga tadi Ibu tadi menyampaikan kurang bisa karena ketidakfokusan tujuan tidak tercapai. Tapi saya lihat tadi sewaktu proses coaching saya tidak menemukan itu Bu. Saya malah melihat tujuannya malah tercapai. Si coachnya malah tahu rencana aksi dia ke depannya bagaimana. Dan tadi yang paling penting saya dengarkan juga tanggapannya si coach itu dia sangat lega dan senang sesudah berbicara dengan ibu. Berarti itu merupakan satu keberhasilan ibu dalam proses coach itu. Dia bisa mencapai tujuan coach ibu sudah tercapai menurut saya. Eh, Menurut pengamatan saya ya Bu ya. Oke, Ibu, bagaimana nih Ibu tanggapan Ibu terhadap apa yang sudah saya sampaikan tadi? Wah, luar biasa Ibu. Terima kasih atas masukan dan dari pengamatan yang Ibu berikan. Jadi memang Ibu, harapan saya memang di coaching kali ini saya sudah mendapatkan peningkatan. Karena kalau belajar dari eh, coaching selama ini Bu, seringkali saya harus mengulang lagi. Mohon maaf Bu, bisa diulang kembali nggak? Mohon maaf Bu, bisa diulang. Sering sekali seperti itu Ibu. Jadi terima kasih sudah melakukan pengamatan pada hari ini Ibu. Dan memang benar yang Ibu katakan tadi, saya dalam hal kesabaran ini Bu sering sekali masih perlu ditata nih Bu, diperbaiki lagi. Sehingga sering seperti yang tadi Bu bilang, baik baik ya, sepertinya saya berpikir sudah selesai nggak di ngomong, tapi belum. Ya udah, sepertinya saya menyela seperti itu, Bu. Memang iya. Jadi terima kasih Ibu Siti atas. Ya Ibu, mudah-mudahan. Kapan ini rencana coaching lagi nih Bu nanti? Iya, jadi tadi sesuai kesepakatan kami, Bu, untuk ini karena coach saya itu memulainya di semester depan, Bu. Jadi kira-kira nanti setelah berjalan beberapa bulan, maka kami akan sepakati kembali. Namun memang sudah disepakati ada coaching lanjutan dari coaching kita hari ini, begitu ya, Bu. Oke Bu, semangat Ibu untuk coaching berikutnya. Karena hari sudah siang, saya izin ya Bu ya. Tetap semangat ya Bu. Ya, terima kasih Bu Terima Siti. kasih.